Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPL Angkatan 59 kelas BP1 dengan nomor urut kelompok nomor 3 pada mata kuliah dasar pemrograman ini. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil dari pemrograman aplikasi yang sudah kami buat dengan tema pendataan buku. Presentasi ini dilakukan secara terpisah melalui media online. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih aplikasi pendataan buku itu? Aplikasi pendataan buku adalah sebuah aplikasi yang menampung data-data buku yang datanya dapat ditambahkan, diperbaharui, dan dihapus. Pendataan buku ini berisikan judul buku, genre, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan harga. Dalam pembuatan aplikasi pendataan buku ini, kami menggunakan MySQL dan Python. Selanjutnya ada tujuan membuat aplikasi ini, yaitu untuk mempermudah menyimpan buku, untuk mempermudah mencari buku, dan untuk menghemat waktu pencarian buku. Pertama-tama, dalam pemrograman ini, kita memasukkan library OS pada file pemrograman, lalu memasukkan library time pada file pemrograman, lalu memasukkan library MySQL pada file pemrograman, dan mengambil semua fungsi pada file tabel. Lalu ada variabel connect. Variabel connect ini untuk menghubungkan program dengan database, dengan host localhost, user root, password kosong, dan database db_buku. Variabel myCursor untuk menjalankan fungsi kursor. Lalu ada CLS. Fungsi CLS untuk membersihkan layar pada terminal. Lalu ada fungsi login. Fungsi login ini untuk menjalankan CLS untuk membersihkan layar, lalu mencetak kalimat selamat datang. Variabel use dengan nilai input yang dimasukkan yaitu username, lalu variabel pwd untuk memasukkan password jika user sama dengan admin dan password sama dengan 123, maka akan memanggil fungsi dashboard. Jika tidak, cetak username dan password salah. Dan tunggu selama 1 menit, kemudian menjalankan ulang fungsi login. Fungsi dashboard pada baris kedua akan menjalankan fungsi CLS untuk membersihkan layar terminal. Pada baris keempat akan mencetak kata selamat datang di dashboard. Pada baris keempat akan mencetak kata daftar buku, diikuti enter. Kemudian pada baris ke-8 akan mencetak tampilan menu. Menu yang ada, yang pertama itu ada daftar buku, kedua tambah buku, 3 ubah data buku, 4 hapus buku, 5 cari buku, dan terakhir ada keluar dari program. Pada baris ke-10 ini mendefinisikan variabel fill dengan nilai yang dimasukkan. Jika yang dimasukkan 1 akan menjalankan fungsi daftar buku. Jika yang dimasukkan 2, maka akan menjalankan fungsi tambahan buku. Jika yang dimasukkan 3, maka akan menjalankan fungsi edit buku. Jika yang dimasukkan 4, maka akan menjalankan fungsi hapus buku. Jika yang dimasukkan 5, maka akan menjalankan fungsi cari buku. Dan yang terakhir, jika dimasukkan 6, maka akan menjalankan fungsi quit. Selanjutnya ada tampilan buku. Pada baris pertama mendefinisikan fungsi tampilan buku dengan parameter variabel key dengan nilai default select all from buku, yang artinya mengambil semua data pada tabel dari database.
Pada baris ketiga, menjalankan perintah SQL dengan parameter variable key. Pada baris kelima, mendefinisikan variabel myResult dengan isi data pada database sesuai dengan parameter yang dimasukkan. Pada baris ke-6, mendefinisikan variabel i dengan nilai 1. Pada baris ke-7, menjalankan fungsi header dari file table.py dengan parameter yang diberikan yang berfungsi untuk mencetak header table untuk menampilkan data. Pada baris ke-8 ini, melakukan pengulangan for dengan variabel x sebagai setiap baris dari tabel database yang ditampung dalam variabel myResult. Pada baris ke-9 ini, menjalankan fungsi row dari file table.py dengan parameter i sama dengan nomor baris, X1 sebagai judul, X2 sebagai genre, X3 sebagai penulis, X4 sebagai penerbit, X5 sebagai tahun terbit, X6 sebagai ISBN, X7 sebagai harga, dan variabel length berisi list dari ukuran lebar setiap file. Pada baris ke-10 yang terakhir ini, mendefinisikan ulang variabel i dengan nilai variabel i sebelumnya ditambah 1 pada tiap pengulangannya. Lanjut ke fungsi daftar buku. Pada baris pertama, mendefinisikan fungsi daftar buku. Pada baris kedua, akan menjalankan fungsi CLS untuk menghapus layar terminal. Pada baris ketiga, akan mencetak kalimat daftar buku. Pada baris keempat ini akan menjalankan fungsi tampilan buku. Pada baris keenam, melakukan pengulangan tanpa berhenti. Pada baris ketujuh, mendefinisikan variabel fill dengan nilai input yang dimasukkan. Jika nilai variabel fill adalah keluar, maka akan menjalankan fungsi dashboard dan akan di-break atau diberhentikan pengulangannya. Selanjutnya, fungsi tambah buku. Pada baris kedua akan mencetak kata tambah buku dan diikuti enter. Pada baris ketiga ini akan menjalankan pengulangan tanpa henti. Pada baris keempat ini mendefinisikan variabel judul dengan nilai input yang dimasukkan. Jika nilai variabel judul lebih dari 0, maka pengulangan akan diberhentikan. Jika tidak, maka akan mencetak kata masukkan judul. Pada baris ke-9, pengulangan akan dilakukan lagi tanpa henti. Pada baris ke-10 ini mendefinisikan variabel genre dengan nilai input yang dimasukkan. Jika panjang nilai variabel genre lebih dari 0, maka pengulangan akan diberhentikan. Jika tidak, maka akan mencetak kata masukkan genre. Pada baris ke-15 ini akan melakukan pengulangan tanpa henti lagi dengan variabel penulis. Nilainya sesuai dengan nilai input yang dimasukkan. Jika panjang nilai variabel penulis lebih dari 0, maka pengulangan akan diberhentikan. Jika tidak, maka akan mencetak kata masukkan penulis. Hal ini untuk pengguna harus melakukan masukkan penulis dulu, baru bisa lanjut ke data selanjutnya. Pada baris ke-21 ini, pengulangan tanpa henti dilakukan lagi.
dengan variabel penerbit dan nilainya sesuai dari input yang dimasukkan. Jika panjang nilai variabel penerbit lebih dari 0, maka pengulangan akan diberhentikan. Jika tidak, maka akan mencetak kata masukan penerbit. Selanjutnya, pengulangan akan dilakukan lagi tanpa arti dengan variabel tahun terbit. Nilainya sesuai dari input yang dimasukkan. Jika panjang variabel tahun terbit lebih dari 0, maka pengulangan akan diberhentikan. Jika tidak, maka akan mencetak kata masukan tahun terbit. Pada baris ke-33 ini, pengulangan tanpa henti dilakukan lagi. Pada baris ke-34 mendefinisikan variabel ISBN dengan nilai input yang dimasukkan. Jika panjang variabel ISBN lebih dari 0, maka akan memberhentikan pengulangan. Jika tidak, maka akan mencetak kata masukan ISBN. Pada baris ke-39 ini akan dilakukan pengulangan tanpa henti lagi dengan variabel harga sesuai dengan nilai yang dimasukkan pada input. Jika panjang nilai variabel lebih dari 0, maka pengulangan akan diberhentikan. Jika tidak, maka akan mencetak kata masukan harga. Pada baris ke-53 ini, mendefinisikan variabel SQL dengan sebuah nilai perintah SQL. Pada baris ke-54 ini, mendefinisikan variabel file yang berisi data yang dimasukkan ke dalam database. Pada baris ke-56 ini, menggabungkan perintah SQL untuk memasukkan data ke dalam database yang ada pada variabel file. Pada baris ke-57 ini, menjalankan perintah SQL dan memasukkan data ke dalam database. Pada baris ke-59 ini, mencetak keterangan data berhasil dimasukkan atau ditambahkan ke dalam database. Pada baris ke-60 ini akan menjeda perintah selanjutnya. Dan yang terakhir akan menjalankan fungsi dashboard. Selanjutnya ada def hapus buku, yaitu membuat fungsi untuk menghapus buku. Pada def hapus buku yang pertama ada CLS atau clear screen, yaitu untuk membersihkan layar pada terminal. Lalu selanjutnya di baris ketiga ada tampil buku untuk memanggil fungsi tampil buku. Selanjutnya ada variabel fill yang berisi input data yang akan dimasukkan oleh user. Lalu pada baris ke-6 ada variabel no, yaitu berisi variabel fill tetapi tipe datanya dirubah menjadi integer. Lalu pada baris ke-8 ini menjalankan perintah SQL untuk menampilkan seluruh data buku pada tabel buku. Pada baris ke-9 ada variabel myResult, itu diisi dengan database sesuai dengan parameter yang telah dimasukkan. Lalu pada baris ke-11 ada variabel ID. Variabel ID pada baris ke-11 ini mendefinisikan variabel ID dengan ID dari data yang telah dipilih. Lalu pada baris ketiga ada variabel SQL yang berisi sintaks SQL untuk menghapus data buku yang telah kita pilih. Selanjutnya pada baris ke-15 dan 17 ini untuk menjalankan perintah SQL pada variabel SQL di baris ke-13 ini. Selanjutnya pada baris ke-19
Ini ada keterangan bahwa datanya telah berhasil dihapus. Dan di baris ke-20 ini ada time slip yang berarti ini memberikan jeda ke perintah berikutnya. Dan perintah berikutnya ada dashboard, yaitu untuk memanggil fungsi dashboard. Selanjutnya ada dev edit buku, yaitu membuat fungsi edit buku. Lalu ada CLS atau clear screen untuk membersihkan layar pada terminal. Lalu tampil buku untuk memanggil fungsi tampil buku. Lalu ini print kosong doang. Dan pada baris kelima ini apa fungsi SQL, sintaks SQL untuk menampilkan seluruh data buku pada tabel buku. Lalu pada baris ke-6 ada variabel myResult diisi dengan database sesuai dengan parameter yang telah dimasukkan pada myCursor ini. Lalu di baris ke-7 ada variabel no yang berisi inputan yang tipe datanya itu integer. Nah, pada baris ke-8 ada variabel ID yang berisi index di variabel myResult. Dan terakhir ada edit pada baris ke-9 ini untuk memanggil fungsi edit beserta inputannya ID ini. Ada function edit dengan parameter ID, yaitu menjalankan function CLS lalu mencetak kosongkan bagian yang tidak ingin diubah. Lalu, ada beberapa variabel untuk menampung inputan user, seperti judul, genre, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan harga. Jika ingin diubah, maka program akan mengubah dengan mengupdate buku sesuai format, yaitu dengan judul, genre, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN, harga, dan ID. Jika data berhasil diubah, maka program akan mencetak data berhasil diubah, lalu menjeda waktu 1 detik, dan kembali ke dashboard. Selanjutnya ada function cari buku, yaitu pertama-tama menjalankan CLS seperti biasa, lalu mencetak cari buku, lalu mengeluarkan inputan untuk user untuk memasukkan judul buku. Jika user memasukkan judul buku, maka program akan memunculkan buku itu. Jika user mengetik titik keluar, maka program akan mengembalikan ke dashboard. Selanjutnya, ada file main.py. Di sini hanya berisi import logic dan menjalankan function loginnya untuk menjalankan pada saat pertama kali dijalankan. Kemudian terdapat file table.py. Pada file table.py ini terdapat dua buah fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi header, yang kedua adalah fungsi row. Fungsi header memiliki dua parameter, yaitu yang pertama adalah variabel head, yang kedua adalah variabel length yang berupa sebuah list. Kemudian pada baris yang kedua mendefinisikan variabel A yang bernilai 0. Kemudian pada baris ketiga mendefinisikan variabel B dengan nilai 0. Lalu pada baris keempat mendefinisikan variabel C dengan nilai 0. Lalu lakukan pengulangan menggunakan for pada variabel head dengan setiap data yang direpresentasikan, yaitu menggunakan variabel i. Lalu ada if jika panjang dari i lebih kecil dari nilai dari list
length dengan indeks A, maka print tanda plus dan min ditambah dengan tanda min lagi yang dikalikan dengan jumlah nilai dari list length pada indeks A ditambah lalu ditambahkan dengan tanda strip lalu diakhiri dengan string kosong. Jika tidak, maka print tanda plus dan min ditambah tanda min sebanyak panjang dari variabel i ditambah dengan strip lalu diakhiri dengan string kosong. Kemudian A tambah sama dengan 1. Jadi setiap loopingan, setiap sekali looping, nilai A akan berubah menjadi ditambah dengan 1. Kemudian print tanda plus. Lalu lakukan loopingan lagi menggunakan for dengan pada variabel head dengan setiap data yang direpresentasikan menggunakan variabel i. Lalu i diubah menjadi sebuah string. Lalu jika panjang dari i lebih kecil dari nilai dari list length indeks ke b, maka cetak tanda garis dengan spasi ditambah dengan variabel i ditambah dengan spasi, lalu spasi sebanyak nilai dari list length indeks ke b dikurangi dengan panjang dari i, lalu ditambah dengan spasi, lalu diakhiri dengan string kosong. Jika tidak, print garis lurus dan spasi, lalu ditambah dengan variabel i, ditambah spasi, lalu diakhiri dengan string kosong. Kemudian variabel b plus sama dengan 1, maka setiap sekali loopingan nilai dari variabel b bertambah 1, lalu print garis. Lalu selanjutnya melakukan loopingan pada variabel head dengan representasi data diwakili oleh variabel i. Jika panjang dari i lebih kecil dari nilai list length indeks c, maka print tanda plus dan strip ditambah dengan strip sebanyak dari nilai list length pada indeks ke c ditambah strip lalu diakhiri dengan string kosong. Jika tidak, maka cetak atau print tanda plus dan strip ditambah dengan tanda strip sebanyak panjang dari i, lalu ditambah dengan strip lagi dan diakhiri dengan string kosong. Kemudian variabel c ditambah sama dengan 1. Kemudian diakhiri dengan print tanda plus. Lalu pada fungsi row memiliki 2 parameter juga, yaitu variabel row dan variabel length yang nilai defaultnya adalah 1. Kemudian pada baris kedua mendefinisikan variabel a yang bernilai 0. Kemudian pada baris ketiga mendefinisikan variabel b yang bernilai 0. Kemudian akan melakukan looping pada variabel row dengan representasi setiap datanya diwakili oleh variabel i. Lalu variabel i dirubah menjadi sebuah string. Jika panjang dari variabel i lebih kecil dari nilai dari list length indeks a, maka cetak tanda garis lurus dan spasi ditambah dengan variabel i, lalu ditambah dengan spasi sebanyak nilai dari list length nilai dari list length indeks ke a
dikurangi dengan panjang dari I ditambah dengan spasi lalu diakhiri dengan string kosong. Jika tidak, maka print garis lurus dan spasi ditambah dengan variabel I dari awal hingga panjang dari variabel length and map list length indeks ke A ditambah dengan spasi lalu diakhiri dengan string kosong. Lalu A plus sama dengan 1. Selanjutnya print sebuah garis lalu lakukan pengulangan lagi menggunakan for pada variabel row dengan representasi setiap datanya diwakili oleh variabel I. Lalu kemudian variabel I diubah menjadi string. Lalu cetak atau print tanda plus dan strip ditambah dengan strip banyak dari nilai dari list length pada indeks ke B ditambah dengan strip lalu diakhiri dengan string kosong. Kemudian B plus sama dengan 1. Lalu diakhiri dengan print tanda plus. Kemudian saya akan memperagakan atau menjalankan aplikasi yang sudah kami buat. Pertama-tama kita akan menjalankan pada file main.py. Pada saat pertama kali dibuka, maka kita akan diminta untuk memasukkan username. Nah, kemudian username-nya adalah @. Password-nya adalah 123. Kemudian kita akan masuk ke tampilan dashboard. Pada tampilan dashboard ini terdapat 6 buah menu. Yang pertama adalah daftar buku, kedua tambah buku, ketiga ubah data buku, keempat hapus buku, kelima cari buku, dan yang keenam adalah keluar dari program. Kemudian saya akan menjalankan menu yang pertama yaitu daftar buku. Nah, masuk pada menu daftar buku, kita akan program akan menampilkan daftar dari buku yang telah masuk ke dalam database. Di sini terdapat 3 buah buku. Kemudian untuk keluar dari menu ini dan masuk ke menu dashboard, caranya adalah dengan cara ketikkan keluar. Saya akan mencoba untuk menjalankan menu yang kedua yaitu tambah buku. Ini kita harus memasukkan judul buku. Kan kita akan masukkan ini ya. Nilainya akan kita masukkan romance. Indeksnya ke Gramedia. Tahun terbit misalkan 2000. ISBN misalkan harga misalkan 10.000. Kemudian jika sudah ditekan enter, maka kita akan kembali ke tampilan dashboard. Untuk mengeceknya, kita akan masuk ke menu daftar buku kembali. Lalu data yang sudah dimasukkan tadi sudah masuk ke dalam database. Kemudian kita tekan keluar. Lalu saya akan mencoba menu ubah data buku. Kita diperintahkan untuk memasukkan nomor dari buku yang ingin diubah. Misalkan kita mau ubah yang nomor keempat. Lalu ada perintah yang yaitu jika datanya tidak ingin diubah, maka kosongkan saja.
kita ingin mengubah harga dari buku, maka kita skip pada tekan saja enter pada bagian judul. Kemudian kita tekan enter pada bagian penulis, kita enter pada penerbit, kita tekan enter, data terbit kita tekan enter, lalu SPN kita tekan enter, lalu ubah pada bagian harga, masukkan harga yang ingin diubah, misalkan jadi 50.000. Terus kita akan mengecek apakah data sudah diubah. Kita masuk ke menu daftar buku, lalu bisa kita lihat harga pada buku nomor 4 sudah berubah. Lalu kita keluar dengan mengetikkan keluar. Kemudian saya akan mencoba menu menu hapus buku. Pada menu ini kita untuk memasukkan nomor buku yang ingin kita ubah. Misalkan kita mau masukkan nomor yang ingin kita hapus. Misalkan kita memasukkan nomor yang ketiga. Data berhasil dihapus. Untuk mengeceknya kita bisa masuk ke menu daftar buku dan jumlah buku menjadi berkurang 1. Ketik keluar untuk keluar dari menu daftar buku. Lalu saya akan mencoba menu cari buku. Kita diperintahkan untuk masukkan judul dari buku yang kita cari. Misalkan kita cari dengan kata Dilan. Lalu karena tidak ada buku dengan judul Dilan, maka tidak muncul. Lalu kita mencoba dengan judul lain, akan muncul karena buku dengan judul Emilia terdapat pada database. Kemudian untuk keluar ke menu atau tampilan dashboard dengan cara ketikan titik lalu keluar. Kemudian jika ingin keluar dari program, masuk ke menu 6 lalu enter. Lalu program sudah keluar atau berhenti. Sekian pemaparan penjelasan dari kelompok kami mengenai pemrograman aplikasi pendataan buku yang kami buat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton hingga akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.